Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 348 Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Itu dia. Jiang Wuxiang adalah orang pertama yang melewati istana bawah tanah tanpa batas, dan dia adalah seorang jenius yang melangkah ke alam mendalam tingkat ke-9 pada usia 15 tahun. Selain itu, asal-usulnya tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu dari mana gurunya berasal, atau dari mana dia sendiri berasal. Tidak seorang pun tahu apakah Jiang Wuxiang adalah nama aslinya atau bukan sehingga dia memiliki identitas yang sangat misterius. Namun, semua orang tahu bahwa Jiang Wuxiang adalah seorang jenius puncak, dan di masa depan, ia bahkan mungkin bisa melampaui eksistensi seperti Jie Qingming dan Su Zhongyu. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memandang pemuda itu dengan penuh arti. Asteris hus tangan Jiang Wuxiang menekan batu di bawah tubuhnya dan tiba-tiba tenaga mengalir ke pinggangnya. Dengan gerakan jungkir balik yang indah seperti ikan mas dalam lengkungan yang sempurna, ia melompat turun dari batu besar dan bergegas ke tengah kerumunan. Liu Zizun, bukan berarti Chu Feng mengutukmu, tetapi sebagai murid nomor 1 di villa bergengsi, kau benar-benar tidak adil dalam menangani berbagai hal. Tidak ada yang akan menangani hal ini seperti dirimu. Tanpa rasa takut, Jiang Wuxiang mulai menunjuk dan menegur Liu Zizun. Dalam situasi seperti itu, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin lagi dan mereka merasa bahwa saraf Jiang Wuxiang terlalu besar. Bahkan lebih besar dari Chu Feng. Namun, hanya Chu Feng yang tahu bahwa Jiang Wuxiang memang memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Ho, kalau begitu, silakan saja katakan. Bagaimana aku harus menangani ini agar adil? Liu Zizun bukanlah orang yang sederhana. Wajahnya tidak berubah, dan dari awal hingga akhir, selalu ada senyum acuh tak acuh saat ia mengajukan pertanyaan kepada Jiang Wuxiang. Bukankah itu mudah? Biarkan mereka bertarung bersama, dan yang kalah hanya perlu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kata Jiang Wuxiang dengan bangga. Gelombang. Dan setelah dia berbicara, karena terkejut, tanah dipenuhi dengan rahang semua orang. Awalnya, dia tampak seperti akan membantu Chu Feng, tetapi sekarang, dia benar-benar mendorong Chu Feng ke dalam lubang api. Membiarkan Chu Feng, yang berada di alam mendalam tingkat 3, bertarung melawan Jie Qingming, yang berada di alam surga tingkat 1. Bukankah itu berarti menyuruh Chu Feng untuk mencari kematian? Ho, kau memang telah memberikan saran yang bagus, tapi aku hanya takut kalau Chu Feng tidak akan berani menyetujui pertarungan ini. Jie Qingming tersenyum tipis dan tatapan jijik terlihat di matanya saat menatap Chu Feng. Kau bodoh. Apa kau bodoh? Namun siapa sangka wajah Jiang Wuxiang berubah, dan di hadapan orang banyak, ia mulai menghina Jie Qingming. Kau gelombang. Melihat itu, raut wajah Jie Qingming berubah karena dia sangat marah. Tetapi setelah mengingat status Jiang Wuxiang yang tidak diketahui asal-usulnya, dia menahan amarahnya. Karena, jika seseorang menebak dari mana seorang jenius seperti Jiang Wuxiang bisa muncul di benua 9 provinsi, tidak sulit untuk menebaknya. Dia pasti dari dinasti Jiang. Jadi, itulah alasan mengapa Jiang Wuxiang dapat melakukan apa yang diinginkannya di tempat ini tanpa rasa takut dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepadanya. Semua orang takut akan hal itu. Mereka takut bahwa Jiang Wuxiang adalah orang dari dinasti Jiang. Bagaimana denganku? Apakah aku salah? Aku bahkan belum selesai berbicara, kau bilang dia tidak berani. Katakan, apakah kau bodoh? Jiang Wuxiang menatap tajam ke arah Jie Qingming, lalu segera setelah itu, dia berkata. Lihatlah betapa tua dirimu. Seseorang yang berlari menuju 3, bertarung melawan seorang pemuda yang bahkan belum dewasa. Bukan saja kamu tidak malu, kamu bahkan mengatakan bahwa dia tidak berani dengan cara yang adil dan percaya diri seperti itu. Apakah kamu bahkan malu? TN 30 dalam bahasa Mandarin terdiri dari 2 karakter, 3 plus 10. Jadi, 3 dalam contoh ini dapat dilihat sebagai bentuk pendek dari 30. Yang dimaksud dengan berlari menuju 3 adalah berlari menuju 30 alias seseorang yang mencapai usia 30 tahun. Aku. Wajah Jie Qingming membiru karena marah dan matanya memerah. Dia benar-benar hampir meledak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang berlari menuju usia 3? Tidak peduli apakah itu dari segi penampilan atau usia sebenarnya, dia jelas baru berusia 20-an, seorang pemuda tampan dengan gaya elegan. Bagaimana denganmu? Dengarkan baik-baik. Jika kau akan melawan Chu Feng, itu harus adil. Jadi, bagaimana bisa adil? Membandingkan kekuatan pada tingkat kultivasi yang sama. Itu yang disebut adil. Bukankah kau seorang spiritualis dunia jubah biru? Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menekan kultivasimu, kan? Selama kau menekan kultivasimu hingga ke alam mendalam tingkat 3, kau akan sama seperti Chu Feng. Pada saat itu, saat kalian berdua saling bertarung, itu akan menjadi pertarungan yang sangat adil. Jadi, apakah kalian berani atau tidak? Jiang Wuxiang menunjuk hidung Jie Qingming dan bertanya. Kenapa aku tidak berani? Jie Qingming mendengus dingin.
Jika dia tidak takut dengan identitas asli Jiang Wuxiang, dia benar-benar ingin membunuh bocah sialan itu sekarang juga. Chu Feng, bagaimana denganmu? Jiang Wuxiang menunjuk Chu Feng. Dia masih penuh dengan kesombongan juga tanpa ada peningkatan atau penurunan. Aku bersedia kapan saja. Chu Feng tersenyum tipis dan tak dapat menahan diri untuk melangkah maju. Meskipun Chu Feng takut pada Jie Qingming saat ini, jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, Chu Feng sama sekali tidak takut pada Jie Qingming. Bahkan jika dia memiliki elit armamen, dia juga tidak takut. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua bisa mulai. Oke. Semuanya, mundur dan beri mereka berdua ruang untuk mengayunkan tinju dan menendang. Para spiritualis dunia di sana. Letakkan formasi roh di tanah agar puncak gunung ini tidak hancur karena pertempuran mereka yang terlalu sengit. Setelah memastikan metode penyelesaian, anak kecil Jiang Wuxiang kemudian memberi isyarat dan memerintahkan orang-orang di tempat kejadian, tetapi hal yang paling membuat orang terdiam adalah tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Bahkan para spiritualis dunia jubah biru dari Serikat Roh Dunia dan klan Jie meletakkan formasi roh sesuai dengan instruksinya. Ketika semuanya sudah beres, seperti seorang hakim, Jiang Wuxiang menunjuk Jie Qingming dan berkata, benar sekali. Demi keadilan, kamu tidak bisa menggunakan metode spiritualis dunia jubah biru, dan jika kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri, silakan saja dan gunakan persenjataan elitmu. Sialan, aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Saat menghadapi lebih banyak pembatasan dari Jiang Wuxiang, Jie Qingming benar-benar menggertakkan giginya karena marah, bahkan sampai mengeluarkan suara berderit, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memilih untuk bertahan, dan bahkan kalimat kutukan itu hanya bisa diucapkannya sendiri di dalam hatinya. Setelah Jiang Wuxiang pergi, Jie Qingming menuruti kata-katanya dan menekan auranya. Dari level 1 alam surga, ia menekannya hingga ke level 3 alam mendalam. Dan pada saat itu, Chu Feng tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia memancarkan aura tingkat ketiga dari alam mendalam dan dengan percaya diri berjalan menuju tengah ruang kosong. Chu Feng benar-benar setuju untuk bertarung. Menurutmu siapa yang akan menang? Apakah perlu untuk mengatakannya? Apakah menurutmu Jie Qingming yang diakui sebagai jenius nomor 1 di benua 9 provinsi adalah lelucon? Bahkan tanpa kultivasi tingkat pertama alam surga, kekuatan tempurnya masih jauh di atas Chu Feng. Benar sekali. Aku pernah mendengar bahwa selain Su Zongyu, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Jie Qingming dengan kultivasi yang sama dengannya. Sebelumnya, saat ia berada di alam mendalam tingkat 9, tanpa meminjam kekuatan dari persenjataan elitnya, ia membunuh seseorang di alam surga tingkat 1. Dia benar-benar sekuat itu. Jarak antara alam mendalam dan alam surga adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bukankah itu berarti Chu Feng akan dikalahkan? Seberapa kuat orang-orang dari provinsi Azure? Dia hanya mencari penghinaan. Pada saat itu juga, semakin banyak orang berkumpul di puncak gunung. Tidak peduli apakah itu para jenius muda yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan atau murid asli dari villa bergengsi, atau para ahli senior dari kekuatan di mana-mana, pada saat itu, mereka sedang melihat kontes khusus ini. Di tempat ini, orang-orang dari hampir setiap bagian benua 9 provinsi berkumpul di sini. Jie Qingming sangat gembira saat mendengar pujian yang tak henti-hentinya datang dari segala arah. Jadi, dia berkata dengan nada meremehkan kepada Chu Feng, keluarkan semua kemampuan yang kau miliki. Aku tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan dengan satu tangan ini, aku akan mengalahkanmu. Dan saat dia menghadapi sikap Jie Qingming yang sangat arogan dan tidak menghormatinya, Chu Feng hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, siapa yang memberimu kepercayaan diri itu?